Pasar pikul dan piringan ya harus ya petani harus membersihkan dan memelihara piringan dan pasar pikul dengan lebar kurang lebih dari 2 meter untuk memudahkan pekerjaan panen, pengeluaran TBS hasil panen, pemupukan dan perawatan lainnya. Pemeliharaan akan efektif jika menggunakan herbisida yang tepat dan periode rotasi yang konsisten. Sudah tepat pemilihan herbisidanya, tapi periode ulangan pengendaliannya atau semprotnya tidak konsisten. Pengalaman kami puluhan tahun itu kalau interval 3-4 bulan kita masuk pengendalian pasar pikul piringan, itu hanya pada tahun-tahun berikutnya hanya 25% saja rumput yang tumbuh di piringan itu. Tapi faktanya 6 bulan tidak masuk rotasi berikutnya. Apa yang terjadi? Piringannya kembali seperti semula. Kalau 25% rumput di piringan pasar pikul dengan kita konsisten melakukan pengendalian penyemprotan, biayanya hanya 25% saja dari biaya yang pertama. Tapi kalau kembali semula, biaya 100%. Yang kemudian karena sudah kalang kabut, karena sudah waktunya mupuk, ya, piringannya kotor pun dipupukkan. Ini fakta. Ya, ini fakta. Jadi bagaimana kita bisa mau beli pupuk, biaya kita sia-siakan di perawatan karena ketidakkonsistenan kita. Seperti itu. Jadi pengendalian pemberantasan gulma di perkebunan kelapa sawit tidak boleh secara total atau menyeluruh. Ya. Kenapa? Nanti akan kami jelaskan. Yang kedua, daerah bebas gulma adalah piringan dan pasar pikul. Ya, ini kami bacakan karena kawan sawit mungkin banyak yang menggunakan HP ya. Ya, jadi mungkin kurang jelas membacanya. Jadi kami bacakan. Pengendalian pemberantasan gulma di perkebunan kelapa sawit tidak boleh secara total atau menyeluruh. Daerah bebas gulma adalah di piringan dan pasar pikul. Piringan dan pasar pikul bisa dikendalikan dengan cara semprot atau manual. Sedangkan di gawangan mati dikendalikan secara selektif. Lanjut. Nah, ya, ini contoh bagaimana kita memelihara rumput kelas C, ya, kelas D, dan bahkan kelas B, tapi porsinya kecil, ya, bisa. Kalau kita lihat di gambut ini, ya, itu di gawangan matinya, itu tadi neprolepsis tadi, pakis lunak, itu kita biarkan. Ya. Kemudian kalau di tanaman muda, ya, di tanaman muda, walaupun kita tanam kacangan itu setelah periode tertentu juga akan banyak yang mati ya. Jadi gulma-gulma yang kelas C, kelas D kita biarkan. Ya. Kalau di TBM ini gundul, tanamannya tentu kekurangan air. Ya, gersang ya kan. Oke. Ini contoh juga di mineral. Ya. Kita pelihara di antara pokok, kecuali piringan dan pasar pikul. Seperti itu. Lanjut. Gulma dipelihara menguntungkan. Oke, kecuali kelas A. Oke. Yang pertama itu sebagai tanam penutup tanah pada areal tanaman kelapa sawit. Ya. Sebagai mulsa. Apa fungsi daripada mulsa itu? Menjaga kelembapan tanah dan mengurangi defisit air tanah oleh pengaruh penguapan atau evaporasi. Menjaga kelembapan. Kalau
Ya, kalau kita buat gundul, penguapannya sangat tinggi. Yang terakhir, harusnya air yang tersedia di lahan bukan dipergunakan lagi tanaman utama atau tanaman kelapa sawit, tapi banyak terbuang penguapan. Penguapannya tiap hari. Penguapannya tidak tiap hari. Datang hari ini hujan, karena gundul, 2 hari 3 hari aja bertahan. Habis itu airnya hilang. Yang ketiga, mengurangi kepadatan tanah dan meningkatkan laju infiltrasi yang dapat mencegah erosi. Mengurangi kepadatan. Kalau kita gundul, terjadi ada hujan, ada panas, ya, permukaan tanah itu akan menjadi mengeras. Kalau datang hujan, air itu tidak bisa dimasuk ke dalam tanah, tidak mudah filtrasinya, ya, tidak mudah menyerap ke dalam tanah. Akhirnya air hujan itu mengalir di atas permukaan tanah yang mengakibatkan erosi, pengikisan lapisan atas tanah. Jadi mohon maaf, masih ada kawan sawit yang pernah kami tanya di lapangan dengan bangganya menceritakan kalau lahannya gundul, dibuatnya gundul, yang konon elevasinya, kemiringannya sampai 25%. Coba kita bayangkan, sudah elevasi 25%, digunduli, terjadi pengerasan tanah, datang hujan, run off, air hujan langsung, ya. Jadi ini fakta. Jadi selama kami bekerja di perkebunan, ini kami amati, ya. Selalu kita buat plotting untuk mengukur berapa sih hilangnya topsoil itu kalau datang hujan sekian milimeter, berapa kedalaman tanah itu yang basah kalau dilakukan gundul. Cetek, maksudnya tipis, karena keras, terjadi pengerasan. Karena dia kena matahari, kena panas, kena hujan, dia akan mengeras. Seperti itu, ya. Topsoil kurang lebih 30 cm aja yang kita harapkan topsoil itu untuk perkembangan akar dan memudahkan penyerapan daripada unsur dan air. Tapi setiap hujan kita biarkan dia terkikis. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat adalah gulma musiman yang dipelihara juga akan gugur dan sebagian mati, ya. Gulma tadi yang kelas C, kelas ya yang kita tinggalkan tadi sebagai mulsa, ya, sebagai penutup tanah, musiman, ya, dia daunnya akan berguguran dan pada periode tertentu dia akan mati, ya, yang akan menjadi bahan organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, ya, bahan organik, ya kan, jadi lapuk dia, membusuk dan mengaktifkan mikroba di dalam tanah. Kalau gundul dia nggak ada mikrobanya, mati. Yang kelima, ya, gulma yang dipelihara sebagian akan menjadi inang predator taman. Sawit Pro terus tumbuh.